Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Dwi Septifani. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan Administrasi Niaga. Saat ini saya akan menampilkan video pengajaran sebagai bukti pemenuhan syarat kelengkapan sertifikasi dosen tahun 2026. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan yaitu mata kuliah statistik untuk program studi logistik perdagangan internasional jurusan Administrasi Niaga dengan kode mata kuliah LPI 5009 dengan bobot SKS 2. Di mana mata kuliah statistik ini akan terdiri dari 18 kali pertemuan tatap muka, di mana 2 pertemuan tatap mukanya itu terdiri dari ujian yaitu UTS dan UAS. Adapun mata kuliah statistik ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar maupun lanjutan untuk mengolah data kuantitatif yang tentunya relevan dalam dunia kerja saat ini. Fokus utama perkuliahan ini adalah bagaimana memberikan pendalaman terkait dengan bagaimana teknik mengumpulkan data, mengolah, sampai dengan menyajikan data, sehingga data tersebut bisa dilakukan analisis statistik dan mendukung dalam proses pengambilan keputusan yang objektif dan beretika. Pada mata kuliah statistik ini terdiri dari 1 CPL, yaitu CPL 6 yang tertera pada RPS, dan capaian pembelajaran mata kuliahnya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan analisis statistik yang sesuai dengan tipe dan sifat data yang dikumpulkan, memahami bagaimana menyajikan data, memahami ukuran gejala pusat, tren data linear, menghitung koefisien korelasi linear, sampai dengan bagaimana menggunakan tools statistik seperti SPSS dan SmartPLN. Adapun 3 komponen utama dalam mata kuliah ini terdiri dari 3. Yang pertama itu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya menyampaikan materi sesuai dengan RPS berupa presentasi atau menjelaskan materi di depan papan tulis. Yang kedua ada yang namanya interaction. Interaction itu adalah komunikasi 2 arah antara saya dengan mahasiswa, di mana di sini bisa berupa diskusi, tanya jawab. Sedangkan yang ketiga yaitu assessment atau berupa sistem penilaian yang terdiri dari 2, formatif dan sumatif. Untuk yang formatif biasanya kita mengerjakan kuis, latihan, serta tidak lupa pula menilai tentang sikap dan keterampilan mahasiswa yang memang sudah tertera di RPS. Sedangkan untuk penilaian sumatif itu berupa UTS dan UAS. Adapun buku mata kuliah statistik yang dijadikan referensi itu yang utamanya itu ada dari Grobner David tahun 2018 terkait dengan bisnis statistik. Yang kedua itu ada Wirawan tahun 2016 terkait dengan statistik ekonomi, dan Nuryadi tahun 2017 tentang dasar-dasar statistik penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah statistik untuk program studi logistik perdagangan internasional di bawah jurusan Administrasi Niaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, siang menjelang sore, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kuliah kita di siang ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita memulai kuliah, seperti biasa kita absen terlebih dahulu ya. Semuanya hadir? Anandita, Widya, Dinda, Aurel, Anissa, Kenny, Salsabila, Andimu, Danzel, Muhammad Iqbal, Ovelia, Putri Patikasari, Julia, Zaki,
Fikra, Bustia, Rinse, Fahri, Latisha, Gavi, Anugrah, Muhammad Divo, Aura Ajeng, Nur Fauzia, Liana, Sabrina, Muhammad Abdul, Raihan, Salwa. Oke, hadir semua. Oke, baik. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang sambungan dari review materi sebelumnya, yaitu modus. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang min dan median. Kira-kira teman-teman masih ingat apa tidak? Min itu apa? Rata-rata, median? Nilai tengah. Nah, kira-kira sebelum kita membahas tentang materi tentang modus, apakah ada pertanyaan atau mungkin yang kurang dimengerti terkait dengan materi sebelumnya? Boleh, silahkan Media. Terkait yang median, Bu, itu untuk mencari nilai tengahnya itu kita ambil dari frekuensi itu kan ada frekuensinya 10, Bu, atau kita jumlahkan dari frekuensi yang pertama sampai 10 itu. Oke, coba sekarang sebutkan kira-kira rumus untuk mencari median apa? B sama dengan B ditambah P frekuensi sebelumnya itu apakah frekuensi yang di atasnya atau total dari di atasnya. Nah, karena ini ada tanda apa? Berarti artinya berarti total dari frekuensi kelas sebelumnya. Oke, Media paham? Oke, untuk min dan median kita lanjut karena untuk min median rata-rata sudah paham. Apakah ada pertanyaan lagi? Enggak. Oke, kita lanjutkan untuk materi yang ketiga. Untuk ukuran nilai pusat, jadi ada 3. Min, median, dan modus. Karena min, median sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Minggu ini kita akan membahas terkait dengan modus. Kira-kira siapa di sini yang sudah pernah mendengar modus itu apa? Ya, silakan Aura. Modus itu nilai yang sering muncul pada sebuah data. Oke, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kita masuk ke pembahasan modus. Oke, seperti yang sudah disebutkan oleh si Aurel sebelumnya, kalau modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Seperti data min dan median, ada rumus untuk data tunggal, ada rumus untuk data berkelompok. Nah, untuk data tunggal, kalau misalnya kita lihat seperti ini, kan bisa dilihat di kasat mata. Kira-kira antara 5 sampai dengan 11, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Yang paling sering muncul adalah data yang mana? 10. Makanya di sini modusnya adalah 10. Bisa terlihat ya kalau datanya data tunggal. Kalau misalnya datanya berkelompok, nah itu yang ada rumusnya. Dari 10 kan? iya 10. Ya, 10. Nah, mulai lagi dari 16. Bikin coba 16. Di sini aja biar gampang lihatnya. Tabel frekuensinya, distribusi frekuensinya. 16 dong paling kecil. 16, dari 16 hitungnya 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 10. 25. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 36, 45.
Paling besar 85 tuh. Dua lagi kelasnya. Lah duluan gua. Ya, berapa tuh? Ini totalnya sampai bawah 100 totalnya nih. 16 kuda 5 ada 8. 89. Coba hitung dari kamu dah, kamu buat itunya, jadi dicoret berapa? Mana lihat yang dasar tadi? 16 sampai 25. Yang paling sering 16. 35,5. Ada 1 kurang 9, 16 kurang 9, 16 kurang 7, 9, 10. 5,10. Kali di ini kan kali ini pendek di sini. 7 tambah 9 16. 7 per 16 berapa? Kali 10. 7 per 16 berapa? Ini adalah 39,87,5. Mana? Nah, soal udah di phone ya. Tolong Rivo, tolong. Narel. Ini 16 sampai 25 9 nih, yang di situ 8, yang di situ 8. Coba hitung baik-baik 16 sampai 25. 16 sampai 25 ada berapa kelasnya? 9 apa 8? Coba kita hitung. 9 apa 8? Coba kita lihat. Itu 16 ke 35 tuh. 16-nya dimasukin. 16 masuk kan, Bu? Iya dong. Pas 9, Bu. 9. Nah, iya 9. 16. Kan kita rentangnya adalah 16 sampai 25, artinya 16 juga masuk. Iya. Bukan diekskludkan. Berapa tadi bal? Bal 8 tadi mana bal? Udah pas 100 bal? 55 bal? Pasti nggak ada yang mau lihat, terus cuma ngeliat-liat kayak gini kan? Itu nah, nanti lihat lah, kalau nggak salah hitung nanti. Ada nggak tips mudahnya? Tuh 5. Enggak, kita kan ini belajar mengelompokkan. Kalau mudahnya nanti kita pakai aplikasi. Nah, di aplikasi itu tidak perlu kita mengurutkan satu-satu. Dah. 9, 26 ke 35. 14. Yang dapat nomor 3 rentang kelas 36 sampai 45 berapa, Gavi? 36 sampai 45? 12. Loh, Kak, beda-beda. Coba hitung baik-baik. 14. Paling banyak berapa coba? 14. Gavi berapa? 16. Nah, apa dua lagi yang masuk kira-kira yang tidak seharusnya masuk? Yang benar adalah 14. Nah, berarti ada dua data yang tidak harusnya masuk. Coba dicek lagi, berarti itu lebih di data yang lain itu akan kurang tuh. Belas laki 5 bal. Coba hitung lagi. 46-nya masuk, 55-nya masuk. 6? 6 apa 7? 6 apa 7? 7. 5 yang kelas keteras. Ya. 7. 7. Kelas yang 46 sampai 55 ada 7. Yang menghitung 6 berarti kurang 1. Nah. Berarti tadi yang pertama 9, 9, 14, 7. Kelas yang kedua terakhir. Berapa? 9. 26 sampai 9. 9. Nah.
Yang kelas pertama 9 ya. Yang kelas kedua 9, yang kelas ketiga 14. Kelas keempat 7. Kelas kelima 2. Betul. Kelas keenam 4. Nah, udah selesai itu pembagian kelasnya. 99, 14, 7, 2, 4. 10. Yes, kan sisanya? Ya, bersilah keluar. 99, 14, 7, 4, 2, 14, 7, 2, 4, 10. Ini udah selesai nih. Modusnya berapa? Nah, modusnya cari lagi. Oke, sudah dapat 18,9. Siapa satu orang yang akan maju? Silahkan. Dah. Tapi udah 18,9. 18,9. Di belakang dapat 18,9, di tengah 18,9. Di depan ada yang udah dapat berapa? Berapa Danzel? 18,6 berapa koma diambil? Andi berapa? 18,9. Apa? 35,5 sama. Ditambah 10. 5 dibagi 5 tambah 7 berapa? 5 dibagi 12 berapa? 0,41 dikali 10. 41 gimana nih? 4,1 ditambah 35,5. 39,6. Udah ditambah 35,5 belum? Yakin? Harusnya kan lebih dari 35. Enggak, harusnya lebih dari 35,5 kan? Harusnya tunggu. Nah, enggak, kan kita di sini udah 35,5 nih. Udah ditambah sama ini harusnya kan lebih dari 35,5. Nah. Tadi 18,9 mandeknya di mana? Salah, kawannya ditambahin dulu, baru dikaliin. Mana? Jangan anak, mungkin yang mereka dulu ditambahin dulu, baru dikaliin. Di B-nya ditambahin P. Coba 35,5 tambah 10 berapa? Enggak, kalau mereka kan mungkin kayak gini. 35,5 tambah terus Mungkin mereka baru dikaliin sama ini, Bu. 5 sama ini berapa? 0, Kan ini 45,5 ya. jadi Enggak, kan apa dulu 45,5. Nah, coba cari ini 5 bagi 12. Nah, ditambah 45,5 tadi. 45,5 kan tadi? enggak, bukannya ini dikaliin dulu. Coba tak usah kan. Oh iya. Kali dulu, benar. Yang diselesaikan yang sebelah kanan dulu. Kalian dulu yang 10 aku dong. 10. Berapa? 35,5 ditambah 10. 10 dikali ini dulu kan? Enggak ditambah kan? Oke. Dah. 39,6. Siapa yang volunteer ingin maju ke depan? Oke, silakan. Mas. Langsung bikin ini. Ya nggak apa-apa, kan nanti kita bikin ini. Benar. Jaringan dulu. Berarti ini yang pertama kan? Kita buat dulu pertama. Nah, R sama dengan tuh, terus yang kedua K-nya log E 1 terus
5-5-nya dikurung. Nah. Oke, terus habis dapat rangkaian. Kan kita menamakannya dengan R ya. R itu tadi kepanjangannya apa? Rentang, range, atau kita boleh juga menamakannya jangkauan. Ya, habis RK sudah. Terus itunya lagi, tabel distribusi frekuensinya. Buat aja. Kontainer. Kelas kontainer lah ya, tambah dikit sini kelas kontainer. Terus di sampingnya frekuensi. Belas 7 terus belas 7, nah 4 10 jumlahnya 55. Nah boleh dihitung modusnya berapa? Oke, terima kasih Indah. Oke, kita bahas sama-sama. Tadi kan ada soal nih, 55 kontainer. Datanya masih acak, belum berurut dari atas, dari yang paling kecil sampai paling besar. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Yang paling kecil ternyata angkanya adalah 16, sedangkan yang paling besar adalah 85. Yang pertama kali kita lakukan adalah mencari range atau rentangnya. Untuk mencari rentang kita rumusnya adalah data terbesar dikurang data terkecil, makanya 85 dikurang 16 sama dengan 9. Terus K-nya. K itu kan memang rumusnya seperti ini ya. 1 tambah 3,3 log N. N itu adalah banyak datanya. Banyak datanya tadi adalah 55, log dari 55 itu adalah 1,74. Dikalikan dengan 3,3 dapatlah 5,74, ditambah 1 dapatlah 6,7. Karena dia lebih dari 0,5 artinya ditambahkan 1 di depan dibulatkan menjadi R sudah dapat, K sudah dapat, I sekarang. I itu rumusnya adalah R dibagi K. 69 dibagi dengan 7 dapatlah 10. Oke. Ini sudah dapat, berarti bisa kita buatkan kelasnya. Dimulai dari angka terkecil 16 dengan jaraknya 10, berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ke bawahnya angka 1, begitu seterusnya sampai dengan 76 ke 85. Sudah masuk sampai dengan angka terbesar? Kalau sudah masuk sampai dengan angka terbesar kita bisa berhenti. Oke? Dari mulai 9, 9, 14, 7, 2, 4, 10. Sama? Nah, sama seperti tadi baru bisa kita cari modusnya. Modus itu adalah tadi nilai apa?
Betul. Nilai yang paling sering muncul. Atau kalau di tabel data frekuensi adalah yang paling banyak atau yang besar. Berarti kelasnya ini kan? Ini adalah kelas modusnya. Batas tepi bawahnya bisa kita cari. Ini tepi bawahnya 36 dikurang 0,5 sama dengan 35,5. Oke. 10 tadi panjang kelasnya yang ini. 5 tadi dapatnya dari mana? 14 dikurang 9 sama dengan 5. D2-nya adalah 14 dikurang 5 dibagi 5 tambah 7 itu 12. 5 dibagi 12 itu 0,4. Bagaimana ini ya? Nggak apa-apa lah. Oke. Sekian pertemuan kita pada hari ini terkait dengan mean, median pada pertemuan sebelumnya setelah kita review di awal dan modus pada pertemuan kali ini. Semua paham? Paham. Kita lanjutkan lagi di minggu depan dengan materi yang lebih baru, berbeda dari yang sekarang, mean, median, dan modus. Kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.